Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat kompeten, bertemu kembali di podcast Cakrawala Edukasi episode 4. Hari ini kita akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI mengubah cara kita belajar. Teknologi ini membuka banyak sekali peluang dan ada juga tantangan. Di episode ini, kita akan membahas semuanya. Jadi, siapkan diri sahabat kompeten untuk belajar, terinspirasi, dan menemukan perspektif baru tentang masa depan pendidikan yang semakin canggih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fiona Ramadhani Oktakim, bisa dipanggil Kak Fiona, dan narasumber kita di sini ada Bapak Ahmad Fikri Setiadi. Mari Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, great. Never been better. Thank you. Boleh Bapak perkenalkan diri, sebutkan biografi Bapak. Oke, terima kasih Sobat Kompeten. Halo semuanya yang ada di dunia maya. Terima kasih untuk podcast Cakrawala Edukasi episode ke-4 tahun 2024 ini. Bersama dengan saya, Mas Fikri Setiadi, saya merupakan CEO dari Creative Innovation, salah satu mitra dari P4 Kota Administrasi Jakarta Timur. Spesialisasi saya adalah di bidang teknologi pendidikan. Lalu saya di sini kegiatan hari-hari sebagai trainer di bidang kegiatan di pelatihan teknologi pendidikan, pelatihan UMKM, dan juga salah satu trainer dari Tokopedia. Saya memanfaatkan teknologi-teknologi dalam rangka menjadikan pembelajaran lebih menarik, dalam rangka mempromosikan UMKM menjadi lebih maju lagi. Namun kali ini kita bicaranya soal pendidikan ya, Kak Fiona ya. Oke. Yuk sekarang kita ngobrol apa nih jadinya? Ada beberapa pertanyaan sih Bapak, karena sekarang zaman kan semakin canggih ya Bapak, apalagi sekarang sudah ada penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, seperti mobil ataupun elektronik lainnya. Nah, ada pertanyaannya Bapak, terutama AI untuk di bidang pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana AI dapat membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif? Jadi bagaimana AI membantu para pendidik atau guru menjadikan pembelajaran lebih efektif gitu ya? Iya. Saya boleh mundur sedikit ya ke 2014, Boleh Bapak. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tahun 2014, Kak Vino tahu nggak? 2014 itu kita as a country, Indonesia, did a very big mistake. Kita melakukan satu kesalahan besar di tahun 2014 yang sampai saat ini kita masih bayar kesalahan itu. Tahu nggak apa? Wah, gue tahu tuh Pak. Kesalahan besar apa ya Bapak? Tahun 2014 itu di Indonesia mulai keluar teknologi 4G. Ya. Sebelumnya adalah 3G. Bedanya 3G sama 4G apa Kak Fiona? Kecepatannya. Kecepatan dalam mengakses data. Sebelumnya, sebelum di 4G ada 3G. Di 3G itu sudah ada aplikasi-aplikasi di mobile phone, tetapi barangkali tidak terlalu nyaman digunakan. Makanya setelah ada 4G muncul berbagai macam aplikasi seperti untuk ojek online, belanja online dan seterusnya. Kenapa waktu itu di 3G nggak ada? Karena lama untuk akses. Begitu 4G keluar jadi cepat, jadi simple. Betul ya? Betul. Dampaknya adalah YouTube jadi mudah diakses. Lalu aplikasi-aplikasi mudah diakses. Yang tidak diprediksi oleh negara kita adalah adanya perubahan perilaku gara-gara 4G itu, sehingga muncul ada generasi rebahan. Ya. Sebelumnya kita kalau mau lihat YouTube harus ke warnet dulu tuh. Betul ya? Gara-gara 4G kita bisa lihat YouTube santai di rumah sambil tiduran. Lalu saya kasih contoh, mau jajan makanan. Kalau dulu kita mau beli mie ayam harus ke tempat
Mie ayam. Mie ayam, antri di situ, jalan di situ dan seterusnya, betul ya? Betul. Begitu ada pemesanan makanan online, maka kita tinggal order 5 menit, 10 menit, orangnya datang, terus makanan sudah tersaji. Kira-kira apa yang hilang, Kak Fiona? Yang hilang? Jadi lebih malas dan jadi lebih santai, Pak. Ya, yang hilang adalah waktu kita harus ke tempat mie ayam untuk jajan, kita berjuang sampai di situ. Iya. Kita antri di situ, kita sabar dengan proses di situ, betul ya? Betul. Dan begitu ada jasa layanan antar makanan, maka kita terbiasa dilayani dengan mudah dan cepat. Ada ngantrinya nggak? Enggak. Ada yang ngantri. Oh, yang ngantri tukang yang nganternya. Iya. Kita tinggal terima beresnya. Jadi sedikit demi sedikit pisau kita jadi tumpul. Kita jadi sedikit malas, kita jadi tidak kreatif lagi. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena kita masuk ke AI, 10 tahun kemudian 2024, kita masuk ke chapter berikutnya, bukan 4G lagi tetapi AI. Dan AI ini memiliki potensi bahaya yang sama dengan 4G. Kalau tidak diantisipasi, maka akan ada jilid 2 perubahan perilaku gara-gara AI. Gitu. Nah, sekarang menjawab pertanyaannya Kak Fiona nih, tentang bagaimana AI membantu pendidik. Itu bantu banget, karena AI ini sudah didesain untuk memunculkan sebuah hasil dari yang kita cari gitu ya. Yang tadinya hanya berupa teks, tapi sudah bisa berupa desainnya sekarang. Nah, sekarang jadi para pendidik, para guru-guru kita itu, yang barangkali bakatnya bukan dalam komunikasi visual, itu terbantu dengan adanya AI. Gitu. Jadi kalau lihat sisi positifnya, yes, it helps. Nah, kalau sekarang kan orang-orang pasti tahu ChatGPT ya, Pak? Exactly. Nah, ada negatifnya nih, Pak. Contohnya murid ketika mengerjakan soal dibantu ChatGPT atau sedang ulangan dia membuka ChatGPT. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi pendidik dalam mengadopsi teknologi AI di kelas itu bagaimana, Pak? Bagi pendidik yang seusia saya ya, kelahiran tahun 70-an, 60-70-an, yang kami ini mengalami masa dari zaman mesin tik sampai komputer DOS, sampai komputer Windows 98, Windows XP barangkali belum lahir Kak Fiona, sampai dengan Windows 7, Windows 10, sampai sekarang gitu ya. Ini suatu hal yang tidak mudah. Waktu kami berperan sebagai murid, kami diajari tentang benar dan salah. Bahwa hasil dari pendidikan itu apabila kita bisa menjawab soal dengan benar. Gitu ya. Iya. Jadi sukses tidaknya pendidikan itu ditentukan oleh berapa soal yang dijawab benar. Itu stempel kesuksesan saya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berubah dengan adanya kurikulum merdeka. Dan kami sebagai pendidik ini harus berusaha keras beradaptasi dengan itu. Yang bertransformasi dari benar salah tadi, harus bisa melihat kesuksesan pendidikan tidak lagi ditentukan dari benar dan salah tadi. Nah, terus tantangannya bagaimana? Tantangannya adalah kita harus bisa mendesain sebuah pembelajaran yang tidak bisa terjawab oleh AI. Ada berbagai macam cara untuk belajar yang AI hanya bagian dari proses menemukan, tetapi dia tidak proses untuk memberi nilai. Ada berbagai macam, contohnya salah satunya yang sekarang sedang diuji coba, bukan diuji coba, sudah diuji coba berulang kali, yang sudah dilakukan adalah dengan project based learning, pembelajaran berbasis project. Jadi contoh untuk mengukur kadar gula dalam makanan, bisa di AI nggak? Tidak tentunya. Apa yang harus dilakukan? Menghitungnya sendiri. Iya. Kita cari berbagai macam sampel makanan, kita hitung berapa kadar gulanya, lalu kita ambil simpulan bahwa makanan yang sehat, jajanan yang sehat itu adalah yang kadar gulanya
persen dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh, salah satu contoh untuk bagaimana pembelajaran itu tidak bisa diakali oleh AI, tetapi peserta didik benar-benar harus terlibat dalam pembelajaran yang full. Nah, Berarti gurunya juga harus explore ya Bapak? exactly. Itu tantangannya di situ, karena kami tadi sudah terbiasa dengan pola benar salah tadi, yang harus berubah ke pola yang baru gara-gara ada AI ini. Kalau nggak gara-gara ada AI kan kita masih bisa ke pola benar salah, tapi Iya. gara-gara ada AI yang langsung ngasih jawaban, maka mau nggak mau kita harus transformasi. Gitu Baik kira-kira. Bapak. Nah Bapak, kan ada kita lihat beberapa guru di Indonesia ini sudah berumur ya Bapak. Tentunya guru-guru ini kan pasti agak kurang digitalnya Bapak, atau sebutannya sekarang gaptek atau gagap teknologi. Bagaimana sih Pak pendidik dapat mengatasi kesenjangan digital dalam penggunaan AI? Yang pertama, bagaimana pendidik tadi bisa beradaptasi dengan kemajuan AI? Iya. Padahal beliau-beliau sekarang sudah tidak di masa belajar, mungkin gitu ya Nah. pertanyaannya. Mungkin istilah sekarang tuh oversecond gitu ya, di atas 50 tahun. Yang pertama bukan mindset sih. Bahwa menjadi pendidik atau guru itu adalah pembelajaran seumur Hidup. ya. Jadi membuka mindset bahwa hal yang menjadi unggulan beberapa tahun yang lalu itu barangkali sudah tidak bisa trik yang sama tidak bisa dilakukan di sekarang gitu ya. Jadi harus ada trik sirkus baru gitu. Artinya nggak cuman loncat ke ring api terus main sirkusnya gitu, karena orang sudah tidak lagi terhibur dengan sirkus yang model kayak gitu. Kita harus terbuka untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru supaya kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan gitu kira-kira. Wah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Bagaimana AI dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik? Bagaimana AI dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik? Oh, ini banget contoh ya. Kita bicara soal generasi Z dan Alpha. By the way, Kak Fiona berarti generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir sudah dengan teknologi. Generasi yang lahir dengan visual komunikasi. Hari-harinya lihat TikTok, hari-harinya lihat Instagram, hari-harinya lihat YouTube dan seterusnya. Jadi sudah terbiasa komunikasi itu tersampaikan lewat visual yang baik gitu ya. Dan barangkali ditambah audio-audio yang pas dan sesuai itu jadi makin terserap dengan baik gitu ya. Nah, pengalaman belajar yang menarik itu bisa tercipta dengan yang tadinya kita mendesain visual itu sulit gara-gara AI sekarang menjadi mudah. Betul. Jadi kita di sini tantangannya buat pendidik adalah bagaimana bisa mendesain media pembelajaran seperti orang-orang mendesain konten di sosmed. Jadi cocok dengan Gen Z dan Gen Alpha nantinya gitu kira-kira. Baik Bapak. Nah, kan kalau sebagai peserta didik ya Bapak, kalau menggunakan AI itu pasti jadi males baca buku, karena kan udah, cari aja AI, pasti jawabannya ketemu. Nah, apa sih Bapak dampak positif AI buat motivasi belajar peserta didik? Kalau dampak positif itu jawabannya yang tadi ya, banyak sekali dampak positifnya. Barangkali malah justru bagaimana mengkompromikan antara AI dan sebenarnya kita kenapa sih harus baca buku, Kak Fiona? Tahu nggak? Why? Karena untuk menambah pengetahuan, tapi untuk menambah pengetahuan bukan hanya dari membaca buku. Oke, itu Itu pengetahuan. Oke. Terakhir baca buku apa? Fiksi. Kak Fiona terakhir baca buku kapan tentang buku fiksi? Terakhir baca buku fiksi itu beberapa bulan lalu sih Bapak. Tentang dia seperti novel. Novel yang percintaan sih Bapak. Oke. Umpama saya kasih sebuah kalimat ya. Pada suatu hari Fiona sedang berjalan di kota tua sendiri sambil merenung
Di kiri kanannya terdapat gedung-gedung tua yang fantastis dan eksotis, dan ada kerumunan di sebelah kiri dan kanan, orang-orang sibuk dengan kegiatan dan dagangan masing-masing. Saya potong di situ. Hal itu tidak ada visualnya, betul ya? Saya hanya cerita. Kira-kira pendengar cerita saya itu berfantasi nggak terhadap yang namanya Fiona tuh kayak apa orangnya? Laki-laki perempuan pasti perempuan dong. Iya. Lalu dia sedang berjalan di kota tua, dia ngebayangin kota tua dong, ya kan? Iya. Lalu ada keramaian kiri dan kanan, lalu ada orang jualan, ada aktivitas dan seterusnya. Salah satu benefitsnya membaca buku itu adalah kita memiliki imajinasi yang tidak terbatas. Tapi kalau cerita tentang Fiona yang tadi jalan-jalan di kota tua tadi dalam bentuk cerita bergambar, kita udah nggak ngebayangin lagi. Karena sudah ada di situ visualnya, gitu loh. Otak kita tidak terlatih untuk berhayal berfantasi. Dampak dari berhayal berfantasi itu apa? Menambah imajinasi. Kreativitas. Jadi begitu kita membaca, itu hal yang kita tajamkan adalah poin fantasinya yang nanti berujung kepada kreativitas. That's exactly why we should read a lot. Gitu kira-kira. Baik Bapak, ada pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Bagaimana AI dapat membantu peserta didik dengan kebutuhan khusus? Well, kita bicara peserta didik berkebutuhan khusus ya. Yang recently yang saya ketahui bahwa untuk mengetahui seberapa kategori kebutuhan khusus tertentu itu ada parameter-parameternya ya, ada pengujian-pengujiannya. Nah, AI ini sudah masuk ke tahap bagaimana mereka mengumpulkan database dalam rangka mempermudah mengidentifikasi seseorang yang punya potensi bahwa dia berkebutuhan khusus. Ini nanti akan lebih dibantu dengan kecerdasan buatan untuk pada saat assessment itu bisa lebih akurat. Tentunya pasti yang lebih akurat adalah assessment yang dilakukan oleh para ahlinya gitu kan. Nah, sekarang para ahli itu sedang coba divisualkan, sedang diprototipekan dalam bentuk sebuah kecerdasan buatan supaya nanti bisa saya tidak berharap nanti tergantikan ya, karena tenaga ahli tetap tidak tergantikan. Saya pikir ya para psikolog lalu guru-guru bimbingan konseling kita gitu adalah beliau-beliau ini sentuhan manusia yang tidak tergantikan saya pikir. Jadi walaupun AI nanti didesain untuk membantu, tetapi saya berharap tidak, dan saya yakin tidak akan tergantikan sih beliau-beliau pakar-pakar itu dan guru bimbingan konseling kita tercinta gitu kira-kira. Mudah-mudahan kayak gitu. Baik Bapak, ada pertanyaan selanjutnya Bapak. Apa saja keterampilan AI yang perlu dimiliki oleh pendidik? Keterampilan AI yang harus dimiliki oleh pendidik. Harus bisa prompting. Harus bisa membuat prompting yang benar saya pikir ya. Jadi biasanya karena gini, problemnya adalah kita puluhan tahun terbiasa googling. Iya. Right? Google itu pakai bahasanya bahasa umum, ya kan? Nah, pada saat prompting harus detail ini biasanya kami pada saat memberikan pelatihan itu, saat kita coba, Bapak Ibu coba perintahkan AI untuk melakukan ini itu dan seterusnya, ternyata rata-rata problem beliau-beliau ada di promptingnya masih sangat umum ya, masih general sekali sehingga hasil yang didapatkan juga bukan hal yang spesifik gitu ya. Jadi first thing first, untuk masuk ke dunia AI adalah satu, mindsetnya ini bukan pengganti saya, tapi ini didesain untuk membantu kita gitu ya. Jadi jangan dimusuhin. Karena kalau dimusuhin banyak yang ngedukung AI gitu. Jadi banyak yang support AI. Jadi kita jangan musuhin AI, tapi jadikan ini sebagai alat untuk lebih mempermudah pekerjaan kita. Gitu nomor satu itu. Terus yang nomor dua, kita harus kuasai prompting. Terus yang ketiga, banyak ikut pelatihan of course ya, karena kalau ada yang memandu itu akan jauh lebih cepat sampai ke tujuan. Bukan berarti kalau belajar sendiri nggak bisa, tapi
kita di sebuah negara yang baru atau kota yang baru, kita menjelajah sendiri versus ada pemandu, pasti akan lebih nyaman yang mana kira-kira? Ada pemandu. Ada betul pemandunya, of course, gitu kira-kira. Nah itu saya pikir itu yang bisa dilakukan oleh para pendidik. Belajar mandiri fine, tetapi kalau ada pelatihan-pelatihan jangan sampai tidak aktif. Dan Karena pelatihan itu penting sekali ya Bapak. exactly, betul. Dan ini di sini tempat pelatihan actually. Iya, P4 itu tempat pelatihan Exactly, betul. untuk para pendidik dan peserta didik. Pendidik, peserta didik, dan tenaga pendidikan. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara memilih alat AI yang tepat untuk digunakan di kelas? Ini kayak pertanyaannya seperti bagaimana cara memilih alat masak yang pas dengan masakan saya gitu ya. Jadi Sesuai kebutuhan. iya, of course sesuai kebutuhan. Makanya tadi butuh pemandu tadi. Karena AI banyak sekali. AI untuk mendesain komunikasi visual itu yang paling kita kuasai di para pendidik biasanya itu karena masuk di masuk di Canva dan seterusnya ya. AI untuk menganalisis data, AI untuk mencari ide, so many things AI yang bisa dilakukan gitu ya, sampai AI mendeteksi tadi potensi anak berkebutuhan khusus, peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi kita banyak belajar dari teman-teman sejawat, terus kita banyak ikut pelatihan, dan kita banyak banyak masuk ke platform Merdeka Mengajar untuk bisa lihat teman-teman di pendidik lain dari daerah lain bagaimana mereka manfaatin AI kira-kira. So mau belajar, that's a very first step to do that gitu kan. Setelah itu cari pemandu yang tepat gitu kira-kira gitu, dan cari teman yang pas juga untuk perjalanan gitu. Kalau ada teman yang lebih nyaman, lebih enak. Exactly. Baik Bapak. Sekarang kan kurikulum yang dipakai kan kurikulum Merdeka ya Bapak. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum secara efektif? Well, actually di kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya turunan dari kurikulum internasional ya. Dan di di poin kurikulum Merdeka dan internasional itu ada poin kreativitas dan ada poin problem solving di situ. Dua hal ini yang AI so far really good at dalam hal mendesain sebuah kreativitas dan dalam hal mendesain sesuatu dan bisa kolaborasi juga antara pendidik gitu ya. Jadi kurikulum Merdeka ini akan fits banget dengan AI. Kalau kita melihat dari sudut pandang salah satu hal yang ingin dituju dari kurikulum Merdeka itu adalah poin kreativitas. So it works di bagian itu kira-kira. Nah, tapi nggak cuma ngadelin tadi harus baca buku tadi. Karena kreativitasnya itu murni dari otak kanan kita gitu. Kalau kita cari di AI kan yang kita dia, bukan kita gitu kira-kira. Baik Bapak. Selanjutnya, karena sekarang ada perkembangan teknologi dan teknologi semakin maju, ada tuh Bapak negatifnya seperti privasi kita jadi tersebar, data-data kita jadi tersebar. Apa saja sih Pak etika yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI di pendidikan? Etika yang digunakan di pendidikan, satu, terutama peserta didik ya, pahami bahwa hasil akhir dari pendidikan bukan nilai yang bagus, nilai akademisi yang bagus, tetapi karakteristik yang terbentuk selama kita belajar. Kalau pada saat assessment kita mencari cara mengakses AI untuk mencari jawaban, di target jangka pendek sekali, yes, masalah terpecahkan karena ada soal, kita cari jawaban, dapat jawaban, that's it, masalah selesai kan? Iya. Tetapi yang hilang adalah kita tidak menguji diri kita sendiri. Itu padahal di dunia luar Anda diuji dengan kemampuan Anda.
bukan Anda diuji dengan seberapa jauh Anda menggunakan AI. Anggaplah tahu-tahu ada meteor jatuh, terus semua teknologi di bumi musnah. Kalau kita adalah orang yang memiliki keahlian, punya skill, kita tetap bisa hidup dengan kondisi apapun. Tetapi kalau kita mengandalkan teknologi, hanya mengandalkan teknologi, begitu teknologinya musnah atau punya problem terhadap teknologi itu, maka kita menjadi orang yang tidak memiliki skill dan sangat rugi sekali kita, dan susah sekali hidupnya pada saat itu. Jadi bicara soal etika, jadikan AI tadi sebagai equipment, bukan satu-satunya jalan keluar dari masalah kita. Jadi khawatir saya nanti di generasi Z dan di generasi Alpha ini, pada saat mereka sudah kenal dengan AI, mereka menggantungkan dirinya kepada AI. Ini yang saya, kalau di 4G tadi ada perubahan perilaku, kita jadi malas dan seterusnya, di AI nanti semakin lagi karena udah ada yang mikirin. Kita sudah nggak perlu mikir lagi. Sampai nanti kita bisa nyimpulkan kalau sesuatu tidak bisa diselesaikan oleh AI, berarti bukan problem kita. Jangan sampai kita di sebuah kesimpulan kayak begitu. Karena kita nggak pakai otak kita lagi untuk menyelesaikan masalah gitu kan, gitu. Karena semua masalah pasti terselesaikan dengan AI. Kalau sampai AI nggak bisa selesai satu masalah, berarti bukan masalahnya manusia di situ. Nah, saya khawatir kalau etika itu tidak terjaga, bahwa di sini kita terlalu dinilai-bobokan oleh AI, maka kita sampai di kondisi yang kayak sampai seburuk itu ya Bapak dampaknya. Exactly. Nah, banyak nih Bapak pertanyaannya, masih ada lagi nih ya Pak. Oke. Ya selanjutnya, bagaimana kita memastikan bahwa AI tidak menggantikan peran pendidik? Memastikan AI tidak menggantikan peran pendidik. Iya. Punya guru favorit nggak? Tentu aja punya. Nggak boleh sebut nama ya. Nanti boleh berbunga-bunga gitu. Ini dari tadi kita nggak sampai ini loh, apa namanya? Oh iya. Audiens pemirsa ya. Halo. Sobat kompeten. Sobat kompeten. Saking ngobrolnya lama ya, oke. Saking asiknya ya Bapak. Oke. Yang disukai dari guru favoritnya karena kecerdasan beliau atau hal lain? Hal lain. Which is? Hatinya baik, lembut, cara mengajarnya mudah dimengerti, seperti itu. Jadi sudah terjawab dengan sendirinya pertanyaan itu ya? Iya. Selama para pendidik menjaga hal-hal itu, maka sampai kapanpun tidak akan tergantikan oleh AI. Berarti karena yang tidak dimiliki AI apa coba? Interaksi manusia, hati. Punya hati, punya perasaan. Saya pernah, ini cerita real. Salah satu SMA di Jakarta, ada salah satu murid yang setiap hari Rabu dan Jumat tidak pernah masuk. Kenapa tuh Bapak? Kira-kira. Jadi Senin, Selasa masuk, Rabu nggak masuk. Kamis masuk, Jumat nggak masuk. Satu kan libur kan. Dan itu berulang terus. Ditanya nggak mau jawab. Nggak muncul aja dia orangnya. Terus akhirnya wali kelas dan guru bimbingan konselingnya memutuskan untuk nyamperin ke rumahnya si anak. Terus kedapatan di situ ketemu dengan orang tuanya. Ternyata si anak hari Rabu sama Jumat ngapain? Kerja sebagai kuli di pelabuhan. Dari orang tuanya didapatkan informasi kalau anak saya tidak nguli di hari Rabu, maka di hari Kamis, Kamisnya nggak makan. Jumat untuk makan, Sabtu, Minggu, Senin. Pokoknya begitu polanya. Itu ya. Jadi 2 hari itu untuk ngasih makan keluarga kecil mereka selama 1 minggu. Kalau AI kan, kalau kita bicara presensi, menemukan analisis, ada murid yang tidak masuk sekian lama, kira-kira dinaikkan memenuhi syarat administrasi naik kelas atau tidak? Tidak, tentu saja. Tapi karena guru
yang punya perasaan, punya kebijakan, bukan cuma diizinkan, tetapi malah justru diberikan bantuan. Jadi poin itu yang as a human kita tidak tergantikan, dan jangan sampai kita melupakan eksistensi kita di hal seperti itu. We are human, have feeling and have heart. We have a mind to be a very wise gitu kira-kira. Jangan sampai hilang poin. Gitu kira-kira. Baik, Bapak. Nah, setelah kita tahu dampak positif apa saja yang dihasilkan AI bagi pendidikan, sekarang ada apa saja sih potensi dampak negatif AI terhadap pendidikan di Indonesia? 1 kemalasan, 2 plagiasi. That's it. Potensinya bikin males, potensinya plagiat. Jadi karya apapun tidak, ya kita ngambil karya orang lain dari AI ya gampang saja. Itu yang tadi saya sebut ya. Jangan sampai kita ada di level yang benar-benar mengandalkan 100% ke AI sehingga kita kehilangan jati diri kita sebagai manusia. We are bigger than AI, tapi kita menempatkan diri kita smaller than AI karena kita sudah dikuasai. Maksudnya sudah dikuasai itu benar-benar sudah rely on AI. Bapak. Karena sekarang aja tugas-tugas sudah dikerjakan oleh AI, Yep. bahkan ada yang membuat skripsi pun dari AI. Itu sangat negatif ya Bapak. Karena tidak seharusnya AI dijadikan sebagai referensi saja. Ya, dulu pernah ngalamin sekolah naik angkot nggak? Pernah, Zaman SMP. SMP, Iya, karena belum ada ojek online. iya. Sekarang ojek online. Waktu SMP sih ada, tapi karena di lingkungan masih banyak angkot dan ojek online masih sedikit, jadinya naiknya angkutan umum. Oke. Sekarang udah nggak? Udah enggak. Full ojek online. Iya. Gitu. Apa yang hilang gara-gara ngerasa nggak diri ada yang gini. Waktu kita masih naik angkot, kita mendapatkan sebuah nilai positif apa di situ? Bisa pulang bareng teman. Bisa pulang bareng teman, exactly. Terus nikmatin perjalanan sama-sama. Oke. Angkotnya kalau penuh kadang kita nunggu? Kadang nunggu, kadang juga ada yang kalau misalkan dia nggak bagus, dia bisa di pintu ya Pak sambil gelantungan. Ya. Ternyata angkot mengajari kita tentang kesabaran, mengajari kita tentang toleransi sama sesama penumpang yang lain, betul ya? Betul. Itu mendidik kita menjadi manusia yang menghargai orang lain, betul ya? Betul. Orang lain punya kepentingan yang sama juga. Oh, dia naik angkot, saya naik angkot, kita sama-sama punya kepentingan untuk sampai di tujuan dengan selamat gitu kan? Betul ya? Betul. Ya, begitu naik ojek online, haruskah kita kayak gitu? Nilai itu gimana? Sudah nggak harus sabar buat nunggu lagi. Ya, hilang ya? Iya. Nah, itu kalau kita nanti terbiasa dengan AI dan mengandalkan AI 100%, maka akan ada nilai yang hilang. Missing value. We are as human, ada missing value di situ. Nah, itu yang harus dipahami. Ini yang harus diedukasi oleh para pendidik ke peserta didik bahwa AI is great, but it will erase your value a little bit. So, don't rely 100% your life on AI. Itu. Makanya di tahun 25 nanti insya Allah pelatihan yang kami ampu nanti kita bicara nggak cuma AI bisa gini begitu, tapi kita bagaimana mengedukasi pemanfaatan AI yang konstruktif dan positif di sekolah. Baik, Bapak. Wah, jawabannya bagus sekali ya, pemirsa. Pertanyaan selanjutnya. Masih banyak. Ini pertanyaan ke-20 dari 250 ya, dari 250. Karena kita bakal ngulik-ngulik AI ya, Pak, sampai akarnya nih. Baik, kita Bapak. Sebut apa tadi? Apa? Sahabat kompeten. Sahabat kompeten. Masih ada 250 pencarian lagi ya, sahabat kompeten. Bercanda. Gimana? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak, bagaimana AI mengubah wajah pendidikan di masa depan?
it will gak cuma pendidikan, tapi seluruh sektor di dalam kehidupan manusia. Merubah pendidikan adalah bahwa nanti dalam proses penemuan data, semakin akurat AI, maka proses penemuan data itu semakin cepat. Sehingga proses pembelajaran itu akan semakin, speednya akan semakin cepat. So, yang harus kita, contohnya begini. Pada saat kita bicara soal membuktikan sebuah proses, contoh saya lagi belum ketemu contoh yang pas ya. Pada saat kita mau mencoba menyimpulkan, merumuskan atau membuat sebuah simpulan terhadap sebuah teks, itu kan harusnya biasanya kita baca dulu teksnya, kita renungi dulu, kita cari poin terpentingnya apa, terus nanti baru kita bisa simpulkan, bisa at least kita baca dulu itu teks itu. Begitu ada AI kan tinggal kita upload dan AI yang menyimpulkan. Dia menyimpulkan, dia udah tahu poin terpentingnya apa gitu kan. Jadi ada proses yang kepotong gitu kan. Kalau dulu kayak gini text time skala 10 menit. Karena kita harus baca dulu, kita telah dulu, terus kita simpulkan. Ini hitungannya detik, 1-2 detik, boom, jadi. Nah, terus dari 10 jadi 2 detik itu kan berarti ada apa namanya, delta ya, ada ruang kosongnya. Nah, ini berarti harus pinter-pinternya pendidik untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa mengisi kekosongan tadi, gitu, dengan aktivitas lain yang lebih kreatif, gitu, kira-kira. Merubah banget pendidikan, dan semoga tidak merubah karakter ya. Semoga AI nanti tidak merubah karakter. Saya berharap di Republik ini Kemendikdasmen ya, sekarang udah bukan Kemendikbud lagi ya, Kemendikdasmen ini nanti concern terhadap ini dan berupaya untuk bagaimana AI ini nanti tidak secara perlahan tapi pasti bisa merubah perilaku 10 tahun ke depan, yang nanti berasanya 10 tahun ke depan, karena AI-nya kan keluar sekarang kan. AI keluar sekarang, semua orang pakai. Nah, ini degradasi itu nanti akan berasanya pada saat berjalan. Nah, di sini ada perubahan perilaku. Nah, mudah-mudahan Kemendikdasmen itu concern terhadap ini ya. Kominfo juga, sehingga bisa mendesain AI-nya ini konstruktif buat Indonesia gitu kira-kira. Baik, Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bapak. Terakhir. Alhamdulillah. Apa saja pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendidik tentang peran mereka dalam era AI? 1, tetaplah menjadi bintang di langit sebagai pendidik. Yang tetap dikenang oleh peserta didik adalah kita yang menyayangi mereka, mencintai mereka setulus hati. Yang ada pada saat mereka, peserta didik kita, dalam posisi mereka sedang butuh ditolong. Dan itu sesuatu hal yang human by design ada di kita, sudah by nature ada di kita. Jadi kembalilah ke pendidik yang menjadi bintang di langit, tetap seperti itu. Saya yakin pendidik-pendidik terutama di Jakarta Timur semuanya sudah seperti itu. Lalu yang kedua, jangan dimusuhin AI, jadikan ini sebagai sahabat kita, jadikan ini sebagai salah satu equipment kita yang baru, tools kita yang baru. Kita pelajari dalam rangka mengetahui potensi baiknya apa dan potensi tidak baiknya apa. Setelah itu kita legitkan potensi baiknya dan kita tekan potensi kurang baiknya. Biasanya urusan teknologi, peserta didik kita duluan majunya dibandingkan dengan kita sebagai pendidik. Nah, sekarang punya kesempatan kita untuk bisa sama level. Caranya bagaimana? Banyak hal, salah satunya ikut pelatihan. Iya, jangan lupa ikut pelatihan di P4. Nah, karena Pak Fikri sendiri nih bakal jadi pelatihnya di bidang AI ya, Bapak? Insya Allah kita belajar bersama. Saya juga masih butuh belajar.
tapi dengan semangat bagaimana menjadikan pendidikan di Jakarta Timur melejit, cemerlang. Yuk, bismillah kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Wah, alhamdulillah setelah kita udah ngebahas negatifnya AI dalam pendidikan, positifnya, dan juga manfaat-manfaatnya, di sini akan saya simpulkan ya, kecerdasan buatan atau AI membawa peluang besar dalam dunia pendidikan, seperti personalisasi pembelajaran, efisiensi dalam pengelolaan kelas, dan aksesibilitas yang lebih luas. Namun, tanggapan tetap ada, termasuk potensi ketergantungan pada teknologi, isu etika, serta kesenjangan akses di wilayah tertentu. Penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi ini secara bijak dan tetap menjaga peran manusia sebagai inti dari proses pembelajaran. Dengan pendekatan yang seimbang, AI dapat menjadi alat yang memperkaya, bukan menggantikan dunia pendidikan. Karena pada dasarnya, secanggih apapun teknologi ke depannya, manusia tetap membutuhkan interaksi manusia. Terima kasih banyak Bapak Fikri karena sudah datang ke sini, dan saya juga terima kasih kepada pemirsa dan sahabat kompeten yang sudah setia menonton dan menunggu podcast Cakrawala Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan sampai tidak hadir di pelatihan P4 Kota Administrasi Jakarta Timur. Sampai ketemu. Bye-bye.